Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang memang sedang hangat ya atau sedang ditunggu-tunggu nih di dunia kripto itu Bitcoin dominance. Jadi beberapa analis berpendapat bahwa Bitcoin dominance telah mencapai puncaknya, teman-teman, di sekitar 61 ya di 61,52 ya persen. Nah, ini sebetulnya apa sih artinya gitu ya untuk pasar dan khususnya apa sih artinya untuk altcoin ya. Jadi kita akan bahas sekarang, teman-teman. Jadi jangan dulu kemana-mana atau saksikan terus di channel saya ya. Jadi saat ini kita akan bahas Bitcoin dominance. Oke, jadi teman-teman sebelum masuk ya, kita harus tahu dulu gitu ya, sebetulnya apa sih Bitcoin dominance itu. Jadi teman-teman harus paham dulu, secara sederhana, ini adalah atau Bitcoin dominance adalah persentase kapitalisasi pasar ya, khususnya Bitcoin dibanding dengan total kapitalisasi pasar seluruh cryptocurrency, teman-teman. Ini saya coba hapus dulu ya biar nggak pusing. Nah, saat ini Bitcoin dominance sedang tinggi, teman-teman. Itu artinya Bitcoin memegang porsi besar dari total nilai kapitalisasi pasar di kripto. Nah, sebaliknya, teman-teman, jika dominasi menurun, itu akan menunjukkan peningkatan minat dan investasi pada Bitcoin. Ya, jadi rumusnya teman-teman bisa lihat dengan sederhana ya. Pasar itu sedang meminati sekali Bitcoin atau sudah ke altcoin, itu bisa dilihat dari Bitcoin dominance. Ini salah satu unsur sih ya, sebetulnya, atau salah satu aspek. Kemudian kalau kita lihat grafik dari Bitcoin dominance ini, eh dari grafik ini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa Bitcoin dominance seperti di pembukaan tadi sekarang sudah mencapai atau sebelumnya setelah mencapai di titik 61,5 ya, sekitar 61,5% pada akhir Desember nih, teman-teman, 2024. Nah, namun sejak pertengahan Desember dominasi ini mulai menurun, teman-teman. Saat ini bahkan dia berada sudah lewat ya. Dia turun eh bahkan di 60%, teman-teman. Sekarang dia berada di 57%. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa investor mulai mengalihkan perhatian dananya dari Bitcoin ke altcoin, teman-teman. Nah, fenomena ini bisa disebut sebagai alt season ya.
Elon Musk. Nah, teman-teman, kayak si Elon Musk nih, mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya, ketika bull run yang di awal tahun 2024, dia mungkin cuman tweet-tweet aja lah. Bahkan juga tweet fenomenalnya tentang Doge ya. Doge itu dia cuman tweet saja, kemudian Doge-nya naik. Sekarang tuh Elon udah terang-terangan teman-teman. Dia sudah mulai retweet, bahkan nge-tweet gitu ya. Dan kayak sekarang dia bahkan sudah merubah namanya teman-teman. Nama X atau nama Twitternya jadi Kekimus Maximus. Ini adalah ada kaitannya dengan token meme teman-teman. Mungkin dia akan buat menjadi Dogecoin 2.0 mungkin. Nah, si investor ini kadang-kadang sudah melihat nih teman-teman, atau suka melihat ya, ketika influencer gede atau kayak misalkan si Elon Musk ini nge-tweet, si investor biasanya sudah jeli nih, mengalihkan dananya dari Bitcoin ke langsung ke altcoin atau ke meme. Nah, itulah juga kenapa bisa terpengaruh ya. Itu secara otomatis gitu sentimen pasar bakal beralih ke altcoin. Jadi dominasi Bitcoinnya juga akan turun teman-teman. Gitu. Kemudian ada juga beberapa analis memprediksi bahwa memang jika dominasi Bitcoin terus menurun, kita bisa melihat alt season teman-teman yang lebih kuat di tahun 2025. Namun juga tetap penting ya untuk teman-teman diingat bahwa pasar kripto memang sangat volatil. Selalu lakukan analisa mendalam dan ya terus pertimbangkan resiko sebelum membuat keputusan investasi. Itu harus ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini kita coba rubah di daily deh. Sebenarnya di weekly juga ini kelihatan banget teman-teman, di chartnya dia sudah atau dia sedang membentuk lower low. Mana? Nah, teman-teman, ini adalah titik tertinggi, kemudian ini titik terendah teman-teman. Ya. Nah, ini adalah rumus jika titik terendah ini jadi sebetulnya untuk dia naik harusnya break atau lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya. Jika dia tidak bisa, artinya dia membuat titik terendah setelah titik tertinggi. Itu berarti dia akan ada kecenderungan untuk turun teman-teman, atau berhenti tidak naik lagi. Nah, sekarang berarti kita ada di persimpangan mau alt season teman-teman. Karena ada dua titik penting ini. Gitu ya. Itu aja sih, itu untuk menambahkan saja. Sebagai penutup sebetulnya saya ingin terus refresh ke teman-teman supaya tidak gerasak gerusuk ya, tidak terlalu FOMO. Syukur-syukur teman-teman bisa mulai belajar ya teknikal sedikit-sedikit. Jadi intinya tidak termakan FOMO sih. Harus seperti itu ya teman-teman. Harus lakukan riset masing-masing. Kalau enggak ya teman-teman nggak bisa analisa, mungkin teman-teman bisa compare antara satu analisa dengan analisa yang lainnya. Jika memang ada kesamaan, misalkan ada kemiripan nih dari segi analisanya, misalkan 5 orang mirip semua nih, mungkin teman-teman bisa meningkatkan confidence atau keyakinan teman-teman untuk mulai invest gitu ya. Itu pinter-pinteran teman-teman aja lah. Oke. Demikian paling analisa kita hari ini mengenai Bitcoin dominance teman-teman dan dampaknya terhadap altcoin tadi. Nah, menurut teman-teman gimana nih, dominasi Bitcoin akan terus menurun atau memang justru akan kembali naik nih melihat chart tadi? Nah, boleh pendapat teman-teman bisa dilontarkan di komentar ya. Oke, gitu aja paling, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya untuk teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang sudah lama di sini. Juga terima kasih untuk teman-teman selalu support. Ya gitu aja sih paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.